Ya, Tribuners, saat ini saya berada di kantor Damkar Kota Pekalongan. Nah, pada siang hari ini, detik ini, kita berada di sini dan kebetulan ada warga yang melaporkan ada ular di rumahnya. Dan saat ini petugas Damkar sedang bersiap dan kita akan menuju ke sana ke lokasi ular itu berada. Segar sekali ini. Tenang dulu. Kau balik. Kalau baik nah. Kalau baik tenang. Pergi, Pak. Santai. Tapi ini saya sama naruh geser alon-alon. Hah? Kayak kilometer ono apa? Sarung. Rano. Awas. Terus Pelan. Bobong mau anu. Kucing kayak mana kucing? Anggota Damkar Kota Pekalongan sudah menangkap ular piton berukuran kurang lebih 5 meter dengan tubuhnya ular tersebut seperti kelihatan besar, dan tadi kita sudah melihat proses evakuasi pun sangat mengerikan karena anggota Damkar harus memecahkan ternet-ternet yang ada di atas dan kemudian ular pun jatuh, dan anggota Damkar pun menyuruh teman-teman untuk berhenti sejenak untuk tenang agar tidak melangkah ketika ada ular sedang sedang memberontak, sehingga sangat cepat petugas damkar langsung mengamankan ular dan langsung dibawa ke kantor damkar. Inilah ular yang berhasil ditangkap. Ya cukup lumayan besar, dan beberapa minggu yang lalu di Pekalongan juga ada salah satu anak di Bojong, Kabupaten Pekalongan, digigit ular hingga meninggal dunia. Dan sebentar lagi saya akan mewawancarai petugas damkar yang
salah satu bisa dikatakan sebagai orang yang bisa mengatasi atau yang mengevakuasi ular. Berikut kita simak wawancaranya bersama petugas damkar. Di Pekalongan sendiri ada salah satu anak yang digigit ular. Dia sudah menjalani perawatan medis sekitar 35 hari dan dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini saya bersama Yuda Wijaya, anggota Damkar Kota Pekalongan, dan saya akan menanyai beberapa pertanyaan terkait ular apa sajakah yang berbisa dan non bisa yang bisa membahayakan bagi manusia. Selamat sore Mas Yuda. Selamat sore Mas Indra. Ya. Mas, ini kan kemarin sempat viral di Pekalongan terkait ular. Anak di Pekalongan ini digigit ular hingga sampai meninggal dunia. Mungkin Mas Yuda bisa menjelaskan atau menceritakan bahwa ular apa sih yang masuk, yang berbisa ataupun yang non bisa? Oke. Yang di beberapa hari yang lalu itu Ya. ya, yang di sekitar Kabupaten Pekalongan. Betul. Ya. Oke, yang saya tahu sih adik Rafa itu Ya. kan dia menurut kronologi kakeknya kan digigit weling ya itu ya. Jadi ular itu kalau kita kenal itu ada 4 jenis Mas Indra. Jadi ada ular tidak berbisa, Ular tidak berbisa, berbisa menengah, berbisa menengah, berbisa tinggi, berbisa tinggi, dan juga ular raksasa. ular raksasa. Raksasa. Kenapa kok kita nyebutnya raksasa? Karena dia itu besarnya bisa sampai sepaha orang dewasa, bahkan lebih. Oh, Panjangnya bisa sampai 6 sampai 8 meter itu. 8 meter. Iya, itu yang biasa ditemui di daerah kita di Indonesia itu ular piton. Ular piton. Iya, betul. Oke, Nah, oke. ular yang tidak berbisa udah tentu nggak berbahaya buat manusia. Iya. Nah, kalau yang berbisa menengah ada di antaranya yang sering kita temuin di rumah warga itu ada Boyga dendrophylla, ada kebanyakan memang Boyga dendrophylla sih, cincin mas. Oh, Cincin ular mas. cincin mas. Ya, yang berbisa Bentuknya, menengah. Mas? Jadi dia kalau secara visual ya, visual itu warnanya hitam. Ada garis-garis kuning ada, putih juga biasanya ada. Cuman garisnya itu dia tipis, nggak setebal welang atau weling. Oh. Gitu. Kalau yang di Kabupaten Pekalongan? Nah, kalau Kabupaten Pekalongan saya sendiri belum melihat atau tidak tahu secara pasti wujud ular yang gigit apa. Cuman menurut keterangan keluarga korban kan katanya weling. Nah, ya mungkin bisa terjadi, masuk akal juga karena sampai masuk ke ICU berhari-hari ya itu. Nah, itu mungkin masuk akal juga. Jadi kalau yang berbisa menengah tadi itu walaupun kita terserang ular berbisa menengah, cincin mas misalkan, Ya. itu tidak berbahaya buat manusia. Oh. Karena saya sendiri itu udah beberapa kali kena. Udah beberapa kali kena. Ya, Gimana, itu. Mas? Jadi ya cuman kalau imun kita bagus sih nggak ada efeknya Ya. sama sekali sih. Cuman mungkin juga karena kalau berbisa menengah itu kan dia taring bisanya ada di tengah atau di belakang biasanya. Oh. Jadi mungkin dia gigit tidak sampai ke taring bisanya. Itu saat evakuasi atau Kalau saat pelatihan? saat edukasi sih. Edukasi. Iya, saat edukasi. Ya. Nah, yang ketiga itu ular berbisa tinggi. Kalau Contohnya? yang sering kita temui, yang umum kita temui itu kobra Jawa. Kobra Jawa. Kobra Jawa ya beberapa kali kita evakuasi di lingkungan perumahan. Iya. Ada juga yang ekor hijau, ekornya merah, viper itu Ekornya hijau dan ekor merah. ular warnanya hijau, Oh. ekornya warnanya merah. Oh. Viper, ya itu berbisa tinggi, Berbisa berbahaya, tinggi. berbisa tinggi. Dan juga ada saya sendiri baru satu kali welang satu kali. Itu yang berbisa tinggi. Saat evakuasi Evakuasi laporan warga. itu di rumah atau di ternet atau gimana? Kebanyakan sih di rumah, ada sembunyi di sela-sela, bawah lemari, atau yang kalau yang welang itu emang agak lain. Dia jadi mungkin karena udah ada lubang tikus, Iya. nah dia masuk ke situ. Jadi di bawah, kalau Mas Indra tahu kalau di rumah itu kan biasa ada tempat untuk dapur itu ya, Iya, iya. untuk rongrongan Cucian itu, cucian, ya. cuci piring, terus kompor. Nah itu ular welang itu bersembunyi di dalam Oh. cuciannya itu, tempat naruh kompor itu. Iya, iya, Jadi iya. kita untuk evakuasinya kita harus bongkar, Bongkar dulu. bongkar dulu. Tahun kapan itu, Mas? Udah lama sih, sekitar 2022 kalau nggak salah. Oh, 2002. 2022. 22 itu emang
Di Kota Pekalongan sendiri jarang kita Temui. dapat evakuasi elang atau weling dapat. Cuman beberapa kali saya lihat di media sosial itu ada warga yang nangkap 2 jenis welang malah, dua ditangkap, tapi tidak dilaporkan ke kita, berarti nggak masuk ke ini data kita. Oke. Mas, ini kembali lagi ke Rafa ya Mas, melihat kondisi Rafa 35 hari di ruang ICU dan melihat sendiri untuk habitat sendiri, apakah mempengaruhi itu ular bisa masuk rumah? Misalkan kebun atau sawah ataupun dekat dengan perairan. Kalau untuk lingkungan sih berpengaruh ya. Berpengaruhnya segini, maksudnya kalau rumahnya dekat dengan kebun, apalagi pinggir kali, sungai itu berpotensi besar untuk sering kemasukan ular. Karena gini, ular kalau buat saya, buat teman-teman saya juga di Siok juga, itu kita tuh nganggapnya tuh ular itu adalah tetangga kita. Tetangga kita. Iya, karena ular itu hewan liar yang bisa berbahaya juga, tapi juga bisa mengendalikan ekosistem lingkungan. Itu yang ada di sekitar kita. Sering kita jumpai, sering kita temuin. Di mana aja bisa ada. Entah itu di perkotaan atau di pinggir kota atau di perbatasan atau di pedesaan pasti ada. Nah, kalau ular masuk ke rumah? Nah, itu kita mengartikannya dia kesasar, Mas. Ular kesasar? Iya, kesasar karena dia kan mengandalkan indera penciumannya, bukan indera. Iya, siap. Mengandalkan indera penciumannya untuk mencari mangsanya. Iya. Nah, biasanya kan yang di dalam rumah itu kan ada bau tikus dan segala macam ya. Nah, itu menarik perhatian penciumannya si ular tersebut. Jadi dia masuk ke dalam rumah karena dia tahu di situ ada bau pangsanya, jadi dikejarlah sama dia. Berarti ini yang punya rumah pun wajib untuk membersihkan setiap hari. Betul. Kebersihan rumah ya. Betul. Oke. Lalu itu Mas, ini ada mitos atau ada informasi orang dulu bahwa menabur garam itu bisa menghilangkan atau mengusir ular ketika masuk rumah itu. Iya, itu dulu pun saya sebelum ikut pelatihan sama teman-teman Siox pun tahunya juga seperti itu. Tapi begitu kita dapat pelatihan, kita dapat pencerahan, ternyata mitos, Mas. Mitos. Ular itu tidak takut dengan garam, apalagi apa itu namanya tali ujuk, Pak. Sapu ujuk itu. Oh, sapu ujuk ya. Nah, itu dia tidak takut karena apa? Karena ular itu dia hewan bersisik. Hewan bersisik. Ya, bersisik. Sementara kalau ada taburan garam itu nggak ngefek. Malah dirusak ya kayaknya ya. Dilewatin ya. Yang terganggu sama garam itu ular, bukan ular maksudnya, hewan berlendir. Hewan berlendir. Iya, cacing misalkan, siput, lintah. Nah, itu dia ngefek sama garam. Tapi kalau ular nggak ada efeknya. Karena sisiknya ular itu cenderung tebal. Mungkin apa Mas ketika antisipasi agar tidak kemasukan rumah, memberi apa atau wangi-wangian apa itu? Jadi ular itu kan dia mendeteksi partikel-partikel bau. Nah, dia kalau mencium bau yang menyengat, yang bukan mangsanya dia tidak suka. Tidak suka. Jadi kita sarankan untuk warga itu kalau biar tidak sering kemasukan ular, yang pertama itu buang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Buang barang-barang tidak terpakai. Karena barang-barang tersebut nanti mungkin bisa dijadikan tempat sembunyi oleh tikus. Nah, seperti kita tahu tadi tikus adalah mangsanya si ular. Nah, kalau dia jadi besaran di sekitar situ, otomatis aroma atau bau tikus kan semakin kuat. Nah, semakin kuat itu yang menjadi daya tarik untuk si ular untuk masuk ke rumah. Yang kedua, sering-sering aja lantainya dipel sama bau-bauan yang menyengat. Bau-bauan yang tahan lama lah. Banyaklah di supermarket atau di pasar itu yang wanginya agak kuat ya. Nah, itu kan banyak. Lalu kalau pagi atau sore, setiap pagi sama sore dipel aja itu. Gitu. Lalu celah-celah pintu biasanya di bawah itu, nah itu diberi aja semacam penutup lah. Mungkin atau pakai gombal. Bisa ditutup pakai kain bisa, atau kain terus dibasahin pakai karbol bisa. Itu bisa ya. Bisa untuk menghalau lah. Jadi ular bukan takut tapi tidak suka mengenai wangi-wangian itu. Karena dia mengganggu indera penciumannya dia. Nah, itu Tribuners sedikit imbauan atau mengenai cerita ular yang saat ini masih tren lah di kalangan masyarakat, dan Damkar pun ikut peran untuk mengevakuasi
ular-ular yang dilaporkan oleh masyarakat. Contohnya seperti tadi Mas Yuda sudah bilang di Kota Pekalongan sendiri. Bahkan tadi siang ini saat tim Tribun Jateng Tribunnews ke sini juga mendapati evakuasi ular piton kurang lebih 5 meter dengan panjangnya, lalu badannya pun kelihatan besar. Bagaimana cara damkar mengevakuasi sangat cepat agar tidak membahayakan manusia. Nah, lagi nih Mas Yud, mengenai tadi udah edukasi mengenai cerita Rafa. Lalu kalau di damkar sendiri saat ini sudah berapa mengevakuasi atau datang, ada nggak sih Mas? Datanya untuk semester kedua ini sampai tanggal 15 Juli kemarin. Dari semester kedua berarti mulai Januari? Bukan, Juni-Juli. Juni-Juli? Juni-Juli? Sampai per tanggal 15 Juli itu udah 63 kali. 63 kali, berarti Juni, berarti hampir 2 bulan itu udah 63. Ya. Jenis ularnya apa aja Mas? Macam-macam, kebanyakan sih piton. Kebanyakan piton. Piton yang masih top skornya lah. Top skornya ya. Top skornya masih piton. Nah, yang kedua itu kobra Jawa. Kobra Jawa. Ya, kita ini masih mengkarantina kobra Jawa ada sekitar 5 kobra Jawa. Karantina itu maksudnya diapain Mas? Jadi kita tahan dulu untuk kita nanti sebelum kita lepas liarkan. Jadi ular-ular yang kita tangkap, kita evakuasi dari rumah warga itu nanti kita lepas liarkan ke hutan lindung. Hutan lindung? Ya, kemana biasanya Mas? Jauh dari pemukiman penduduk lah pastinya ya. Semuanya? Iya, kita lepas liarkan semua. Jadi kalaupun ada kita tahan 1 atau 2 ekor ini buat keperluan edukasi. Keperluan edukasi. Betul. Itu sudah ada berapa Mas saat ini yang sudah dilepas liarkan? Kemarin kita udah lepas liarkan kurang lebih 10 lebih lah, 10 11 lebih. ya. Jenis ular piton ataupun semua, piton gede, semua. Gede-gede. Oke. Jadi kalau seandainya terkena gigitan ya, berarti kalau efeknya sih kalau ya berbisa medium, berbisa menengah, itu kalau tergantung dari si korban ya, yang digigit itu imunnya itu bagus atau tidak. Tapi kalau lagi si imunnya dia lagi drop, mungkin cuman demam atau mungkin ada pembekakan. Tapi nggak bahaya nggak sampai kasus mematikan itu belum ada. Yang medium venom. Tapi kalau seandainya yang high venom atau berbisa tinggi, nah yang penting itu kita jangan panik. Jadi kalau dulu kita ketahui kalau pertolongan pertama pada gigitan ular itu kalau diikat, terus disobek, terus disedot, itu ternyata kita salah semua. Salah semua? Ya, jadi bukan seperti itu. Jadi diikat itu nanti malah membuat peredaran darah kita terhenti. Iya. Disedot karena percuma juga, karena yang disedot yang keluar nanti kan darah. Sementara venom atau bisa ular itu tidak masuk ke dalam darah. Jadi dia menyerang ke kelenjar getah bening atau otot. Iya. Nah, disobek pun percuma juga, itu malah melukai kita. Jadi yang kita lakukan kalau kita emang seumpama tergigit ular berbisa tinggi, kita tenang aja. Yang penting tenang dulu. Kalau kita panik, kita nggak bisa mikir dan detak jantung kita semakin cepat. Nah, sementara otot kita juga akan bereaksi. Iya. Nah, yang penting tenang, jangan panik. Lakukan pertolongan pertama yaitu diimobilisasi. Misalnya? Nah, imobilisasi itu kita mengistirahatkan semua anggota tubuh yang tergigit, misalkan tangan atau kaki, diimobilisasi seperti kita kalau menolong patah tulang. Oh, patah tulang. Pakai Ya, kayu berarti? Pakai bidai, ya betul. betul. Pakai bidai. Yang penting imobilisasi jangan bergerak. Iya. Nah, pertolongan pertamanya seperti itu sih. Cuman biasanya ada golden time. Golden time ini tidak bisa kita tentukan karena juga tergantung juga dari bisanya ya. Bisa ularnya itu banyak atau kecilnya bisa yang dimasukkan itu tergantung juga seperti itu. Entah itu kalau tidak sampai ke lethal dosisnya mungkin masih bisa beberapa hari atau beberapa jam. Tapi juga jangan buat patokan juga. Iya. Kalau tidak tahu jenis ularnya itu berbahaya atau tidak, berbisa atau tidak, anggap aja itu berbisa tinggi. Jadi penanganannya lebih efektif, lebih bagus gitu. Kalau Mas Yuda sendiri latihan cara mengevakuasi ular atau mengenal ular itu mulai sejak kapan Mas? Jadi sejak tahun 2019 ya, saya ikut pelatihan sama teman-teman SIOX di Semarang. Jadi ada gitu kita mengenal karakter ular, biologi ularnya, terus cara penanganannya bagaimana, handlingnya, terus cara kalau tergigit bagaimana. Nah, selama berapa hari? itu dulu
1 hari apa ya? Mm-mm. 1 hari full 1 hari untuk mengenal biologi ularnya dan cara penanganannya aja sih. Dan ini masih berlanjut untuk pelatihan seperti ini? Pelatihannya masih ada, nanti ada yang kalau di kita kan kalau dasarnya baru BTM kita nyebutnya ya. BTM, Basic Training Muscle. Iya. Nah, jadi kalau saya sebetulnya udah sampai ke trainernya, Trainer. advance-nya. Nah, tapi advance pun kita karena sertifikat atau lisensi trainernya itu ada 3 tahun. Ya. Tiap 3 tahun itu nanti kita perpanjang. Jadi fresh terus. Fresh terus. Iya, ilmunya nanti fresh terus. Ya kalau orang awam kita himbau sih tetap bisa langsung ke rumah sakit tidak apa-apa. Cuman kalau saya menyarankan sih biasanya kalau kita mendapati kasus gigitan ular itu kita konsultasi atau koordinasi sama dokter Tri Maharani. Mm-mm. Dokter Tri Maharani. Nah, tapi Dokter dari spesialis toksin. toksinologi ya. Nanti biar dokter yang menangani pasien tersebut koordinasi sama dokter Tri. Karena kalau udah sampai ke fasilitas kesehatan, udah ranahnya medis. Oh. Jadi saya atau sama tim teman-teman itu yang evakuasi atau tim damkar atau tim komunitas itu kita pertolongan pertamanya, gitu, pertolongan pertamanya biar sampai jadi ada 2 fase ketika gigitan ular itu udah masuk ke fase sistemik, berarti itu udah ada menandakan kalau ada perlambatan bisa. Perlambatan bisa. Nah, berarti itu antivenomnya harus sudah masuk. Oh. Gitu. Jadi ada 2 fase lokal dan fase sistemik. Fungsi imobilisasi tadi itu bisa mempertahankan kita tetap bisa ular itu tetap berada di tidak fase menyebar lokal. itu ya. Betul. Tetap berada di fase lokal. Mas, kalau pengalaman sendiri untuk evakuasi dan sempat ada digigit ular itu pernah nggak? Pernah, tapi kebetulan ular piton. Digut ular piton. Ular piton, tapi kebetulan cuman kena celananya doang. Oh, pakai celana. Celananya. Tapi kalau pas evakuasi kena itu hampir nggak pernah. Cuman paling biasanya kalau pas kita memindah ke kandang dari karung ke kandang, biasanya kadang suka tiba-tiba strike gitu. Oh, berarti pun ketika evakuasi untuk alat pengamanan tuh harus safety juga. Betul, harus safety. Makanya setiap kali kalau standar saya sih saya harus bawa helm sama Google atau kacamata. Kalau saya hampir tidak pernah memakai sarung tangan karena biar saya bisa merasakan otot-ototnya si ular tersebut. Oh, gitu. Biar bisa merasakan. Biar ya? merasakan dan biar tidak lepas aja dari genggaman gitu aja. Oke. Kalau alat? Nah, alat kita biasanya pakai ini, Mas. Apa itu Mas namanya, Mas? Kita namanya hook snake. Hook snake. Nah, saya jarang sekali pakai grab, kecuali kalau memang tidak terjangkau baru kita pakai grab. Tapi andalan saya ini hook. Gunanya? Ya, ini gunanya ini untuk menahan. Jadi kalau di ular itu kan ada blade spotnya. Blade spotnya di kepala, di antara di lehernya tengkuk lah. Ya. Di leher lah. Nah, itu blade spotnya di situ. Jadi kita tahan pakai hook ini, baru kita handling pakai tangan. Pakai tangan. Betul. Jadi kalau hooknya ini untuk meraih, kalau seumpama dia ada di bawah, kita raih dari separuh badannya, kita ambil. Raih. Oke. Kalau tadi grab apa? Grabnya untuk jepit badan atau lehernya. Oh. Gitu. Itu pun tadi digunakan juga ya Mas saat evakuasi ular tadi. Tadi saya gunakan untuk menahan untuk di blind spotnya tadi. Oh. Nah, di titik blind spotnya kita tahan supaya emang dia nggak nyerang. Iya. Nah, Tribuners, itulah sedikit cerita ataupun mengenai edukasi bahwa ular itu kata Mas Yuda adalah tetangga kita, karena ular ada beberapa jenis, ada ular berbisa, non berbisa, lalu ular tidak bisa tinggi dan ular raksasa. Terima kasih Mas Yuda Wijaya setelah bincang-bincang agak lama ini Mas, dan juga ikut evakuasi ular, sedikit tahu cara penanganan, cara edukasi dan cara bagaimana respon kita untuk menghadapi ular. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.